Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Ten Hag bertekad bikin Kane mati kutu. Manchester United bertandang ke markas Tottenham Jumat 28 April 2023 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Kedua tim butuh 3 poin untuk bersaing finish di posisi 4 besar. Kane selalu menjadi mesin gol untuk Tottenham. Striker utama timnas Inggris itu sudah mengemas 24 gol sepanjang Liga Inggris musim ini. Ten Hag mau membuat Kane kembali kesulitan saat melawan MU. Kami punya rencana untuknya dan di pertandingan kandang kami melakukannya dengan sangat baik. Jadi untuk besok kami membutuhkan rencana yang sangat bagus juga, kata Ten Hag dalam konferensi pers. Frank Lampard babak belur, masa Chelsea harus pecat pelatih lagi? Besar harapan fans The Blues kepada Lampard untuk mengembalikan tim ke jalur kemenangan, paling tidak di sisa musim ini. Naasnya, Lampard pun gagal memenuhi ekspektasi tersebut. Lampard gagal mendongkrak performa tim, bahkan terus merosot. Akhir musim masih 1 bulan lagi, Chelsea kini tertahan di papan tengah. Boehly dan kolega harus membuat keputusan cepat, tapi masa harus memecat pelatih lagi? The Blues tak ada berbahayanya. Mantan pemain Chelsea Glenn Hoddle memberikan kritikan pedas atas performa yang ditunjukkan The Blues ketika menghadapi Brentford. Menurutnya, mantan timnya itu tak memiliki unsur berbahaya yang dibutuhkan oleh sebuah tim. Jika ada pemain lain datang ke kotak penalti dan Anda melihat itu, tidak ada bahaya yang mereka ciptakan. Berapa kali Chelsea harus mengumpan ke belakang lagi dan bermain umpan silang? Kritik Hoddle kepada BT Sport. Menerka akhir kisah cinta Georgina Rodriguez dan Cristiano Ronaldo. Rumor tak sedap menerpa kisah asmara Cristiano Ronaldo dan sang kekasih Georgina Rodriguez. Keduanya dikabarkan bakal mengakhiri hubungan yang sudah kurang lebih 7 tahun terjalin. Salah satu penyebabnya adalah karena Ronaldo mulai geram dengan Rodriguez karena dinilai terlalu egois. Supermodel berusia 29 tahun itu dikabarkan semakin kurang memberi perhatian kepada kekasih dan anak-anaknya. Apalagi sejak musim kedua serial Netflix-nya yang berjudul I'm Georgina dirilis baru-baru ini. John Stones tak mudah bagi Manchester City kalahkan Arsenal. Manchester City meraih kemenangan yang sangat meyakinkan saat mereka menjamu Arsenal dini hari tadi. Pada laga yang digelar di Etihad Stadium, The Citizen mengalahkan tim tamu dengan skor 4-1. Sesaat setelah laga usai, John Stones memberikan komentarnya. Kami tidak memainkan sepak bola seperti biasanya. Kami mendapat tekanan karena lawan bermain 1 lawan 1 dan sangat sulit untuk memainkan umpan-umpan seperti biasanya. Keinginan dan betapa klinisnya kami seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Namun saya puas dengan 3 poin ini, ujar Stones kepada BBC Sport. Juventus gagal ke final Coppa Italia, Massimiliano Allegri soroti 2 hal. Juventus telah menderita kekalahan dalam 3 laga beruntun Serie A sebelum memainkan pertandingan ini, dan mereka tampil dengan performa yang mengecewakan. Ketika menghadapi Inter Milan, hal yang paling disoroti adalah minimnya ancaman yang diberikan oleh si nyonya tua, dan Massimiliano Allegri menyadari bahwa Juve perlu meningkatkan level konsentrasi dan determinasi. Tuchel tergoda boyong Kovacic ke Bayern karena bisa bahasa Jerman. Tuchel punya pengalaman bekerja dengan Kovacic selama membesut Chelsea. Pemain timnas Kroasia yang lahir di Austria tersebut tampil untuk Chelsea besutan Tuchel sebanyak 67 kali.
Kontrak Kovacic bersama The Blues akan habis pada Juni 2024. Melihat hal tersebut, Tuchel kabarnya ingin reuni dengan Kovacic di Allianz Arena. Menurut petinggi media Bild, Christian Falk, Tuchel tertarik dengan Kovacic karena punya kelebihan dalam berbahasa Jerman yang lancar. Hal tersebut diyakini bisa mempermudah adaptasi. Wonderkid Belanda impikan Mentas di Barcelona. Wonderkid Belanda Max Merding mengklaim dirinya ingin bermain di Barcelona. Sosok yang saat ini mentas bersama AS Alkmaar saat ini masih mentas di tim usia muda. Pemandu bakat Barcelona nampaknya harus mulai memperhatikan berbagai bakat potensial yang tersebar di Eropa maupun seluruh dunia. Pasalnya ada beberapa nama yang layak masuk dalam radar termasuk Max Merding. Guna maksimalkan potensi, Madrid siap perpanjang peminjaman jebolan La Masia. Real Madrid berniat memperpanjang masa peminjaman jebolan La Masia Iker Bravo. Saat ini sang pemain tergabung di Real Madrid Castilla besutan Raul Gonzalez dan mendapatkan menit bermain reguler di sana. Kini laman Marca mengklaim jika Madrid berupaya menambah masa bakti sang pemain selama semusim ke depan dari Bayer Leverkusen guna memaksimalkan potensi bermainnya di klub. Madrid memang melihat Bravo sebagai pemain yang bisa masuk ke tim utama di masa mendatang. Dikalahkan Rayo Vallecano, performa Barcelona dikeluhkan Xavi Hernandez. Xavi Hernandez mengakui Barcelona tidak bermain dengan baik setelah dikalahkan Rayo Vallecano dengan skor 1-2 dalam laga lanjutan La Liga Kamis 27 April dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Kami tidak memainkan laga dengan baik, kami tidak nyaman pada kapanpun. Kami sangat merugi karena gol kedua, namun kami telah berjuang hingga akhir, kata Xavi ketika berbicara selesai laga kepada Marca. Cengiz Under tegaskan ingin bertahan di Marseille musim depan. Under yang didatangkan dari AS Roma pada musim panas lalu setelah menjalani peminjaman selama 1 musim di Marseille telah menjadi bagian penting di lini serang Les Pokans musim ini. Penyerang asal Turki ini telah mencatatkan 48 penampilan di semua kompetisi, mencetak 4 gol dan membuat 6 assist. Kontrak Under di OM akan berakhir pada musim panas 2025. Penyerang berusia 25 tahun itu berusaha meredam rumor terkait kepergiannya dari Marseille. Under menegaskan bahwa ia ingin tetap bertahan di Marseille setelah akhir musim. Daley Blind pastikan cabut dari Bayern Munich di musim panas 2023. Kebersamaan Daley Blind dengan Bayern Munich nampaknya hanya akan berlangsung singkat karena pemain internasional Belanda itu hampir dipastikan hengkang dari Allianz Arena di musim panas 2023 mendatang. Itu artinya Daley Blind hanya membela Bayern Munich selama 6 bulan. Sejak kepindahannya ke Allianz Arena, ia hanya mendapat 5 kali kesempatan bermain dengan jumlah waktu bermain sebanyak 157 menit. Oleh sebab itu, kabar mengenai rencana kepergiannya tidak terlalu mengejutkan. Roberto De Zerbi akui Brighton pantas dikalahkan Nottingham Forest. Brighton and Hove Albion menerima hasil yang sangat mengecewakan saat mereka tandang ke markas Nottingham Forest di City Ground. Pada laga tersebut, The Seagulls kalah dengan skor 3-1. Roberto De Zerbi memberikan komentar terkait kekalahan yang diterima oleh timnya. De Zerbi menilai The Seagulls memang layak mendapatkan kekalahan tersebut karena terlalu banyak melakukan kesalahan. Kami pantas kalah dalam pertandingan ini, kami kehilangan terlalu banyak energi, kami kehilangan DNA kami kehilangan DNA kami dalam hal kecepatan, kekuatan, dan kualitas, ujar De Zerbi. Chelsea aman dengan 39 poin, kalah terus pun tidak akan terdegradasi. Chelsea sekarang selalu kalah sejak kembali ditangani Frank Lampard. Yang terbaru, The Blues tumbang 0-2 dari Brentford di kandang sendiri dalam lanjutan Liga Inggris. 3 kekalahan beruntun di Liga Inggris membuat koleksi Chelsea sekarang mandek di 39 poin. Akan tetapi, menyebut Chelsea mulai terancam degradasi barangkali berlebihan.
Pasalnya si biru sekarang masih unggul 10 angka atas Leicester City yang berada di posisi ke-18. Chelsea juga masih surplus 9 angka dari Nottingham Forest yang menempati posisi aman terakhir di peringkat 17. Ivan Toney bukan pilihan buruk bagi Manchester United. Bukan rahasia lagi bahwa pada musim panas mendatang, Manchester United berencana untuk memperkuat lini depan mereka dengan mendatangkan penyerang tengah baru. Sejauh ini MU sudah dihubungkan dengan beberapa penyerang top. Belakangan muncul kabar di mana MU tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Ivan Toney dari Brentford. Saat ditanya apakah Toney bisa menjadi alternatif yang bagus bagi Manchester United, Alan Hutton menilai striker Brentford Ivan Toney bukanlah pilihan buruk bagi Manchester United pada musim panas mendatang. Kalahkan Arsenal, bukti Manchester City makin matang. Legenda Manchester United Rio Ferdinand mengomentari kemenangan telak Manchester City yang diraih atas Arsenal dini hari tadi. Ferdinand menilai kemenangan itu menunjukkan bahwa City memiliki pengalaman mengatasi tekanan dalam perburuan gelar juara. Dengan kata lain, Ferdinand menilai The Sky Blues saat ini telah menjelma menjadi tim yang lebih matang. Manchester City tahu apa yang diperlukan, cara mereka menegaskan diri mereka sendiri, memenangkan pertarungan mereka, dan menghabisi lawan telah menunjukkan level mereka, ujar Ferdinand. Nggak dipakai Milan, musim depan Salernitana bisa tampung Yacine Adli. Rossoneri merekrut pemain asal Prancis tersebut dari Bordeaux di musim panas 2021 dengan nilai transfer 8,5 juta euro. Namun sayang rencana Milan untuk Adli tidak berjalan dengan baik. Bersama Milan, asuhan Stefano Pioli, pemain berusia 22 tahun itu hanya tampil selama 121 menit di Serie A dalam 5 penampilan. Seperti yang dirinci oleh CMW, AC Milan bersedia untuk mencoret Adli dari skuad mereka di musim panas dan bisa mengirimnya ke Salernitana, klub yang telah mengawasi pemain berusia 22 tahun itu selama beberapa waktu. Perpanjang kontrak Mike Maignan, Milan tawarkan gaji fantastis. AC Milan diperkirakan akan memulai proses perpanjangan kontrak Mike Maignan. Rossoneri khawatir pemain asal Prancis tersebut dibeli klub lain dengan harga murah. Saat ini Milan berencana untuk menawarkan kesepakatan senilai 5 juta euro bersih per musim dengan kesepakatan yang akan didepositokan setelah 1 Juli untuk memperpanjang tenggat waktu hingga 30 Juni 2028. Ini akan jadi kenaikan gaji yang cukup besar, meski tidak ada yang dapat membantah jika pemain asal Prancis tersebut layak mendapatkannya. Dikalahkan Inter Milan, Massimiliano Allegri sebut Juventus tertidur. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri menyebut bahwa timnya tertidur selama 15 menit pertama ketika dikalahkan oleh Inter Milan dengan skor 0-1 pada leg kedua semifinal Coppa Italia. Hanya 1 gol yang tercipta dalam laga ini yang dilesakan oleh Inter Milan melalui Federico Di Marco. Sensasi di babak pertama, terutama pada 15 menit pertama, kami tertidur. Itu lebih baik setelahnya, namun kami tidak punya cukup tembakan ke gawang dan Inter adalah tim yang sangat mengandalkan fisik, kata Allegri. Lionel Messi semakin dekat dengan gelar pembuat assist terbanyak di Ligue 1. Dengan hanya 6 pertandingan tersisa musim ini, Lionel Messi semakin dekat dengan gelar pencetak assist terbanyak Ligue 1 saat ia membuat assist ke-15 untuk rekan setimnya di Angers. Dengan keunggulan 4 assist di depan rekan setimnya Neymar, yang dipastikan absen hingga akhir musim, dan 5 di depan Jonathan Klaus, mega bintang Argentina itu sudah bisa dibilang memiliki satu tangan di trofi. Tambahan assist juga menempatkan Messi dalam kontribusi gol yang luar biasa, dengan 15 gol dan 15 assist di Liga musim ini. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!